Oke, teman-teman, selamat pagi. Welcome back to my channel. Oke, kemarin kita sudah membuat eh cara koneksi ya, koneksi database MySQL dengan Visual Studio 2017 ya, teman-teman ya. Nah, di video kelanjutannya sekarang kita akan membuat query insert data. Jadi kita akan menambahkan data dari Visual Studio, nanti aplikasi kita itu ke database itu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan satu tombol itu memiliki dua fungsi ya teman-teman. Misalkan gini, saya punya tombol tambah, edit, hapus ya teman-teman. Nah, ketiga tombol ini itu masing-masing mempunyai dua fungsi. Misalkan fungsi tambah itu nanti ketika kita klik akan berubah menjadi simpan itu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja teman-teman akan buat. Nah, ini project saya sebelumnya ya, ini koneksi database. Ini kita paste saja ya teman-teman. Apa ya, oke, copy paste di sini aja. Ini part 2 deh, kita buatin part 2, membuat query insert data. Oke, ini MySQL ya. Oke, kita buka sini. Nah, kemarin kita baru membuat ini ya teman-teman ya. Oh ya, oh ya teman-teman, sebelum teman-teman menjalankan aplikasinya, pastikan teman-teman sudah mengaktifkan SAM control panelnya ya teman-teman. Ini start. Oke, apa aja sama MySQL-nya ya teman-teman. Oke, kita coba lagi. Oke, koneksi database berhasil. Oke, kita baru membuat ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat tampilannya. Oke, ini form 1 ini kita ganti nama deh, master admin. Oke, kita buat master admin aja. Oh, sorry, nggak apa deh, master admin gitu. Oke, kita buatin master admin, name nya itu, teksnya master admin. Oke, kita buatin master admin untuk ngebahas ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita buat di sini comment button dulu. Boleh di copy paste yang ini aja. Ini tambah. Oke, copy paste yang ini, edit, hapus. Oke, kita di sini menggunakan 3 tombol ya teman-teman, tambah, edit, hapus. Nah, namun tombol ini akan, masing-masing tombol ini akan mempunyai 2 fungsi ya. Oke, kemudian kita tambahkan text box. Nah, kita tambahkan text box. Kemudian kita tambahkan juga label. Oke, label ya teman-teman. Nah, di sini kita tambahkan ini. Teman-teman boleh mempercantiknya, kayak menambahkan apa ya, kayak group box boleh ditambahkan itu ya teman-teman. Sini saya buat teksnya kode admin. Oke, kita copy paste saja biar cepat ya teman-teman ya.
Kemudian di sini kita buatin nama admin, kata sandi, kemudian level. Oke. Nah, sementara kita buat gini dulu ya teman-teman. Untuk nampilkan ke data grid view nanti langkah selanjutnya ya teman-teman. Setelah semua ini kita buat, oke, mungkin di video selanjutnya teman-teman boleh komentar nanti ya. Dan jangan lupa juga di subscribe ya teman-teman ya. Jadi kita akan terus melanjutkan tutorial ini sampai jadi. Oke teman-teman, aplikasinya. Nah, kita udah selesai membuat form, tampilan formnya seperti ini ya teman-teman. Oke, tampilan formnya seperti ini untuk master admin. Nah, kemudian untuk di database-nya, ini saya udah buka database-nya. Ini teman-teman bisa buka di sini langsung MySQL admin, klik aja. Nah, kemudian di database belajar VB ini kita klik, kemudian kita buat tabelnya. Nama tabelnya tabel admin aja ya teman-teman. Ini number of kolomnya kini kita sesuaikan dengan desain kita di sini. Ini ada 4, oke. Berarti di sini kita buat 4 ya teman-teman. Klik go. Oke. Sini kita buat kode admin. Varchar ini 10 aja deh. Nama admin varchar buatin 50 deh. Kata sandinya 15 saja. Level ini kita buatin 15. Oke, ini kode admin ini kita akan buatin jadi primary key. Jadi nanti nggak boleh ada data ganda ya teman-teman untuk kode adminnya ini. Dan kita save. Nah, setelah kita save di database ini, kita sudah mempunyai satu tabel, yaitu tabel admin. Nah, di dalam tabel admin ini kita mempunyai field yang bernama kode admin, nama admin, kata sandi, dan level. Oke, field atau kolom ini. Oke ya teman-teman. Nah, kemudian kita balik ke sini. Nah, sebelum kita membuat coding ini, query tambah untuk simpannya ini, kita balik ke sini. Nah, ke modulnya kita tambahkan di sini nih, di bagian ini ya teman-teman, di bawahnya kita tambahkan public. Kita menggunakan cmd sih ya, cmd huruf kecil aja deh, cmd as odbc comment. Oke, kita tambahkan ini ya teman-teman, public cmd comment. Nah, kemudian kita balik ke sini lagi. Nah, kita double klik di tombol tambah ini. Nah, sudah kita klik lagi di atasnya ini, di atas public class master admin. Oke, di sini kita import dulu karena kita menggunakan odbc ya teman-teman, odbc. Nah, teman-teman samakan aja saya seperti ini. Kemudian di sini di button 2 kliknya, ini kita ganti aja dulu deh penamaan ininya biar enak ya teman-teman. Ini name-nya kita ganti aja. Ini kita ganti button tambah, bt tambah. Ini bt edit. Ini bt hapus. Ini txt kode admin, txt nama admin, txt kata sandi,
Oh, bentar ya. Ini udah loh. Oke. Kemudian di sini txt level. Oke ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke sini tadi, klik double klik. Nah, button tambah, dia berubah jadi button tambah ya teman-teman. Namanya di sini kita if jika button tambah ini teksnya, penulisan teksnya itu tambah ya, maka ini then maka button tambah dot text ini kita ubah jadi simpan. Tulisannya kita ubah jadi simpan ya teman-teman. Nah, kita coba run. Oke, kita klik, ketika kita klik tambah, maka dia berubah jadi simpan ya teman-teman di sini. Nah, pas kita klik simpan, maka data yang kita input di sini akan kesimpan di database seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita buat else. Else maksudnya gini, jika button tambah dot text tambah, maka kita buat button tambah ini teksnya jadi simpan namanya. Jika selain tambah namanya ya, jika selain tambah namanya, maka kita panggil kita buka DB-nya, kita buka koneksi database ke DB. Nah, ini buka DB ini kita ambil dari modulnya ini ya teman-teman nih, karena kita udah buat koneksi ke database-nya di sini. Jadi kita tinggal panggil aja di sini. Nah, KDB. Kemudian di sini kita buat dim simpan as string. Oke. Simpan sama dengan insert into tabel admin. Nah, jadi nama tabel ini harus sama dengan nama tabel di database kita ya teman-teman. Value, oke, value dan oke, kita ambil nih text decoder. Nah, ini kita ambil nih, yang ini kita ambil dari sini ya teman-teman ya. Nih, nama ini tadi. Nah, itu kenapa saya ganti namanya supaya kita mudah untuk membuatnya di sini nanti ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita tambahin dan txt nama admin dot text dan txt kata sandi dan level txt level dot text. Oh, di sini ini kita tambahin teks ya teman-teman. Nih. Dan di sini kita tambahkan dan oke. Teman-teman boleh cek di sini, misalkan ada error berarti ada salah di sini ya teman-teman ya. Nah, kemudian enter. Di sini kita panggil cmd. Nah, cmd ini yang kita buat di sini tadi. Nih cmd ini ya teman-teman ya.
kita panggil cmd sama dengan new odbc comment. Sini simpan, con. Nah, con ini kita ambil dari mana? Con ini dari sini ya teman-teman. Nih, con ini. Nih. Jadi con ini dia nanti mengkoneksikan ke database ini dengan menggunakan wrapper ini. Oke. Kemudian di sini setelah kita membuat ini, kita buat cmd.execute non-query. Oke. Kita buat execute non-query. Nah, kemudian kita simpan. Coba kita run ya teman-teman. Coba kita run. Ketika klik tambah, nah maka dia akan berubah simpan. Ketika kita klik simpan, ini teman-teman boleh lihat di sini, ini belum ada data ya. Nih, ketika kita klik simpan, koneksi database berhasil. Oh ya, namun ini dia udah langsung nyimpan ya teman-teman, lihat. Nah, jadi datanya kosong di sini karena kita belum kasih validasi. Nah, kenapa dia tampil koneksi database berhasil gitu ya teman-teman? Karena di modulnya ini, nah kita buat message boxnya seperti ini. Nah, ini kita hilangkan aja, kasih aja tanda apa ini namanya ya, tanda koma atas ya. Nah ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita buatin atau tambahkan message box aja. Kita tambahkan message box. Jadi ketika berhasil simpan, maka data berhasil disimpan, maka akan muncul pesan ini ya. Akan muncul pesan ini. Teman-teman boleh pakein try ya teman-teman ya. Pakein try atau boleh kosong juga. Terserah teman-teman sih ya. Nah, jadi ini misalkan dia berhasil simpan, maka muncul pesan ini. Jika dia gagal, maka akan muncul pesan gagal insert data. Oke. Gagal insert data itu ya teman-teman. Coba kita simpan. Nah, misalkan ini kita salahkan nih nama tabelnya, kita simpan. Kita coba run. Tambah. Kita simpan. Nah, gagal insert data, maka akan muncul pesan seperti ini. Gagal insert data. Itu ya teman-teman. Jadi ini. Nah, ya gagal insert data. Oke. Kita tambah lagi, coba kita masukkan kita simpan. Data berhasil disimpan. Oke. Nah, ini dia tetap masih sini. Nanti akan kita buat ketika simpan data berhasil, ini kita akan kosongkan, dan ini juga nggak akan bisa diisi, dan ini akan berubah teksnya jadi tambah lagi ya teman-teman. Oke. Dan hapus ini kita akan gunakan sebagai batal juga. Jadi misalkan ini kita batal nih, mau menginput ini, jadi kita tinggal klik batal di sini, maka akan balik kosong datanya ya teman-teman ya. Tuh. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, ini datanya sudah masuk ke database. Oke ya teman-teman, datanya sudah masuk ke database. Nah, kita akan membuat ketika kita klik tambah, ketika kita aktifkan form ini, master admin ini tidak siap isi ya, jadi ini enable nya false ya teman-teman. Oke, caranya seperti ini. Teman-teman buat di sini sub
tidak siap isi, kemudian txt kode admin dot enable sama dengan false, txt nama admin dot enable sama dengan false, txt kata sandi dot enable sama dengan false, txt level dot enable sama dengan false. Oke. Nah, setelah kita buat seperti ini teman-teman, nah ini kita masukkan ke form load nih, karena kita akan pas kita aktifkan formnya ini dia tidak aktif, maka kita letakkan di sini untuk codingan ini kita letakkan di ya, ini teman-teman boleh double klik aja di sini nih. Nah, master admin load, jadi di sini kita panggil aja tidak siap isi. Oke, kita panggil tidak siap isi. Coba kita start. Nah, maka ketika formnya ini aktif, ini dia kita tidak bisa mengakses, kita tidak bisa menginputkan datanya di sini ya teman-teman. Oke. Nah, jadi pas kita klik tambah ini baru akan aktif gitu. Jadi kita tambahkan lagi codingnya seperti ini. Sub siap isi. Oke, jadi ini kita copy paste aja deh biar cepet ya. Copy paste, ini tinggal kita ganti true, tinggal diganti true, ini true, true. Oke, tinggal kita ganti true, kemudian siap isi ini kita tambahkan di button tambah ini tadi nih, kita tambahkan ini. Jadi jika button tambah, jadi button tambah dot text, teksnya button tambah ini tambah, maka button tambah dot text simpan dan kita inputkan di sini siap isi. Oke, siap isi, coba kita jalankan. Nah, ini kan masih nggak bisa kita akses ya. Ketika kita klik tambah, nah maka ini dia akan aktif, textboxnya akan aktif. Dan kita tambahkan ini lagi txt kode admin dot focus. Nah, jadi pas kita klik tombol tambah, jadi txt kode admin ini pointernya akan aktif di sini. Nah, seperti itu ya teman-teman, pointernya akan aktif di sini. Oke. Oke, kemudian kita akan tambahkan juga bentar, kita coba dulu ya teman-teman. Sini tambah, kita input adm 002 nata level admin, simpan. Oke, data berhasil disimpan. Nah, pas ini data berhasil disimpan, ini seharusnya kosong dan tidak siap isi. Ini akan kembali ke tambah teksnya ya teman-teman. Jadi caranya seperti ini, kita buat sub kosongkan teks. Oke, jadi txt kode admin dot text sama dengan ini, kita buat ini txt nama admin dot text sama dengan kosong, txt kata sandi dot text sama dengan kosong, txt level dot text sama dengan kosong. Oke. Dan kita tambahkan juga di sini udah ya, ini kosongkan teks. Nah, untuk ini sintak ini kita tambahkan di sini ya teman-teman. Ketika dia muncul pesan message box data berhasil disimpan dan kita klik OK, maka
kita panggil kosongkan teks dan tidak siap isi, dan kita tambahkan sub satu lagi, sub kondisi awal. Jadi button tambah dot text sama dengan tambah button edit. Sorry, button edit dot text sama dengan, salah klik, aku salah pencet, edit button hapus dot text sama dengan hapus ya teman-teman ya. Ini ya teman-teman. Jadi kita panggil di sini kondisi awal. Nah, jadi ketika data tadi berhasil disimpan dan kita klik OK, maka dia akan mengosongkan teks. Dia akan mengosongkan teks di txt kode admin sampai txt level. Kemudian dia akan mengeksekusi ini tidak siap isi. Nah, tidak siap isi, maka text box-nya ini akan di enable-nya akan di false-kan semua ya. Kemudian dia akan memanggil kondisi awal ini. Jadi button-button ini akan kembali normal seperti ini. Oke, kita coba run. Kita klik tambah ADM 003 ya. Tes user simpan. Oke, data berhasil disimpan. Oke, coba lihat teman-teman. Oke, kan dia kembali. Jadi kita bisa tambahkan lagi. Nah, ketika kita akan batal ini, nah tombol hapus ini akan kita ubah jadi batal ya teman-teman. Jadi caranya seperti ini. Ini double klik di sini. Nah, di sini kita buat button hapus dot text sama dengan batal. Oke. Kemudian di sini ini kita klik ya button hapusnya tadi, itu if jika button hapus dot text sama dengan batal ya teman-teman, maka kita panggil aja ini kosongkan teks, kemudian tidak siap isi, kemudian kondisi awal. Oke ya teman-teman, kita tinggal panggil aja karena kita udah buat subnya di sini. Kita tinggal panggil seperti ini aja. Oke, kita run. Oke, kita klik tambah. Nah, ini dia akan berubah jadi batal. Nah, gitu ya teman-teman nih. Oke, udah berapa menit ini? 28 menit videonya. Oke. Untuk video yang lainnya, oh ya, ini lebih bagusan kita input manual apa di combo box ya? Kayaknya di combo box ya, soalnya pilihannya mungkin user dan administrator. Oke, ini coba kita ubah ya teman-teman. Ini coba kita ubah. Kita ganti jadi combo box aja deh. Nah, combo box. Oke, kita taruh di sini. Nah, oke teman-teman, cara mengisi datanya di sini di combo box ini. Ini coba misalkan kita run ya teman-teman. Ini kan masih kosong ya. Nah, ini juga dia posisinya enable. Jadi di sini kita edit dulu. Tidak siap isinya, di sini kita ganti aja deh. Combo box 1.
combo box 1. Combo box 1. Oke, kita ubah gitu aja teman-teman. Nah, di sini juga kita harus ubah teman-teman. Ini combo box 1. Nah, ini di tabel insert di button tambahnya ya teman-teman, agar nanti dia ngambil teks dari sini di combo box satunya. Oke, untuk cara menambahkan data di sini di combo box itu kita buatin sub aja lagi di sini teman-teman. Sub isi combo box 1. Nah, caranya combo box 1 dot item dot add. Nah, kita add, kita tambah di sini administrator. Oke. Kedua, combo box 1 dot item dot add, kita tambahkan di sini user. Oke. Nah, ini kita panggil di form load tadi. Form load mana ya? Form load. Ini form load isi combo box 1. Jadi ketika form 1 atau admin, master admin ini kita load, kita aktifkan, maka combo boxnya akan keisi. Oke. Nah, gini ya teman-teman. Tambah. Nah, oke ya teman-teman. Oke ya. Oke, seperti itu teman-teman. Mungkin itu aja dulu video tutorial cara insert data ke database. Jadi kita di sini menggunakan satu tombol, dia bisa 2 fungsi ya teman-teman nih. Tambah nih ya teman-teman. Jadi nggak perlu banyak tombol. Jadi lebih user friendly ya menurut saya ya. Oke. Nah, setelah ini nanti kita akan coba menampilkan data yang telah kita insert di database ini. Nih, yang udah kita insert di database ini, kita akan tampilkan di data grid view. Oke, kita akan tampilkan di data grid view. Oke, jadi teman-teman jangan lupa di subscribe ya, di like, di share juga teman-teman, komennya juga. Misalkan apa yang mau ditambahkan di sini di aplikasi kita ini nanti, teman-teman silahkan komen ya. Oke teman-teman, itu aja. See you next time.